Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ihsan Harahap ME. Di sini kami akan membahas materi terkait dengan pembiayaan bank syariah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Siti Khairani dengan NIM 0503222231. Selanjutnya ada Nur Aisyah dengan NIM 0503223145. Dan selanjutnya ada Arifida Lubis dengan NIM 0503222225. Nah, mari kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi manajemen pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan bank syariah, dan produk-produk pembiayaan bank syariah. Yang pertama, apa itu manajemen pembiayaan? Secara etimologi, manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Materi yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah atau maqasid asyariah serta petunjuk operasional atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan rohani. Materi yang ketiga yaitu tentang produk-produk pembiayaan bank syariah. Yang pertama, murabahah. Menurut Antonio, murabahah merupakan bentuk akad jual beli atas suatu barang tertentu dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Yang kedua ada musyarakah. Menurut Nur Hayati dan Wasilah, musyarakah merupakan suatu bentuk akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak dapat memberikan kontribusi modal dengan memberikan keuntungan yang telah dibagi berdasarkan kesepakatan bersama-sama, sedangkan besarnya kerugian ditanggung berdasarkan modal yang telah dikontribusikan. Selanjutnya, ketiga, mudharabah. Menurut Ismail, mudharabah merupakan suatu akad perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam menjalankan suatu usaha yang dapat menguntungkan. Keempat, ijarah. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu dengan pembayaran melalui upah, sewa, ataupun imbalan tanpa diikuti dengan pemindahan hak atas kepemilikan barang itu sendiri. Kelima, istisna merupakan jual beli antara pemesan dan penerima pesanan di mana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal sedangkan pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, poin 4, jenis-jenis pembiayaan bank syariah. Pertama, jenis pembiayaan menurut tujuan penggunaan. 1. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan atau konsumsi, baik konsumsi pribadi, perusahaan, umum, maupun konsumsi pemerintah. Contohnya, pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi atau dinas, pembelian peralatan rumah tangga, dan lain-lain. 2. Pembiayaan komersil, yakni pembiayaan yang diberikan dengan tujuan penggunaannya untuk pengembangan usaha tertentu. Kedua, jenis pembiayaan menurut jangka waktu. 1. Pembiayaan jangka pendek atau short term, yaitu
pembiayaan berdurasi waktu tidak lebih dari 1 tahun, misalnya pembiayaan untuk pertanian yang bersifat musiman, perdagangan musiman, industri, pembiayaan proyek, dan lainnya. 2. Pembiayaan jangka menengah atau intermediate term, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun. 3. Pembiayaan jangka panjang atau long term, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun, misalnya pembiayaan pengadaan rumah KPR, pembangunan ruko, pabrik, dan lain-lain. Ketiga, jenis pembiayaan menurut cara dan sifat penarikannya. 1. Penarikan sekaligus, yaitu penarikan pembiayaannya dilakukan satu kali sebesar plafon pembiayaan. Penarikannya bisa dilakukan dengan cara tunai atau dipindahkan lewat buku tabungan nasabah yang bersangkutan. 2. Penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu penarikan pembiayaan dilakukan secara bertahap sesuai waktu yang disepakati atau sesuai pada tingkat penyelesaian proyek. Ketiga, rekening koran atau revolving, yaitu penarikan sesuai kebutuhan nasabah. Penarikannya bisa secara tunai atau pemindah bukuan ke rekening nasabah yang bersangkutan. Keempat, jenis pembiayaan menurut metode pembiayaan. 1. Pembiayaan bilateral, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada satu orang atau satu perusahaan oleh satu bank saja. Dan 2. Pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh 2 atau lebih perbankan untuk membiayai suatu proyek. Kelima, jenis pembiayaan menurut akad. Yang pertama, pembiayaan dengan akad jual beli. Akad jual beli yang digunakan bisa murabaha, salam, dan istisha. Yang kedua, pembiayaan dengan akad bagi hasil. Pembiayaan bersifat penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Ketiga, pembelian dengan akad sewa menyewa atau sewa beli, yaitu pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa, akad ijaro atau sewa beli, seperti akad IMBT antara bank dengan nasabah. Keempat, pembiayaan dengan akad pinjam meminjam berdasarkan akad court. Pembelian jenis ini berlaku prinsip court di mana bank tidak mengharapkan keuntungan atau pengembalian lebih dari pembiayaan yang diberikan. Selanjutnya, materi keempat, jenis pembiayaan menurut cara pembayarannya. Yang pertama, pembiayaan dengan pembayaran angsuran. Pada jenis pembiayaan ini, peminjaman tidak perlu melunasi seluruh jumlah pinjaman sekaligus. Contoh, kredit kendaraan. Pembelian kendaraan biasanya membayar dengan cara mencicil selama beberapa tahun. Kedua, pembiayaan dengan membayar sekaligus pada saat jatuh tempo. Pada jenis pembiayaan ini, seluruh jumlah pinjaman beserta bunganya harus dibayarkan sesuai pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Contoh, overdraft. Fasilitas overdraft kemungkinan nasabah untuk menarik dana melebihi saldo rekening, namun harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perbandingan pembiayaan syariah dan konvensional. Pembiayaan syariah merupakan jenis pembiayaan pada bank yang nantinya akan berpengaruh penting dalam profitabilitas, sedangkan bank konvensional ia memberikan kredit yang berdasarkan bunga, di mana bunga akan berubah sesuai dengan perkembangan ekonomi pada saat itu. Nah, jadi apakah teman-teman sudah paham dan mengerti terkait apa itu manajemen pembiayaan? Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sekian pembahasan terkait manajemen pembiayaan pada kesempatan ini kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.